Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dalam keadaan semangat, ceria, walaupun kegiatan pembelajaran di tahun ajaran ini adalah melalui daring ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosy Bijano, biasanya dipanggil Ustadz Rosy. Ya, dan untuk 1 tahun pembelajaran ini Ustadz diamanahi oleh sekolah untuk menemani teman-teman dalam proses pembelajaran di mata pelajaran matematika. Ya, mudah-mudahan walaupun kegiatan pembelajaran kita saat ini melalui daring, mudah-mudahan tidak membuat teman-teman itu putus asa untuk belajar matematika. Insya Allah Ustadz akan membantu untuk memahami ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau belum paham, bisa langsung kontak Ustadz. Ya, insya Allah saya akan membantu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti atau berkaitan dengan materi matematika, Ustadz ingin menyampaikan kontrak pembelajaran. Ya, jadi dari kontrak pembelajaran ini teman-teman itu bisa punya strategi tersendiri gitu, supaya gimana ya cara mendapatkan nilai yang bagus di matematika. Jadi untuk kontrak pembelajarannya adalah ini, yang pertama, kehadiran minimal 80%. Jadi maksudnya adalah apabila dalam 1 semester ini ada 10 pertemuan ya, ada 10 pertemuan, maka teman-teman minimal itu harus hadir 8 kali ya, harus hadir 8 kali, jangan sampai kurang dari itu, karena itu akan mengurangi persentasenya. Nah, persentasenya adalah 15%. Insya Allah mudah untuk teman-teman. Lalu yang kedua adalah tugas atau latihan soal. Ini persentasenya adalah 25%. Nah, prinsipnya untuk Ustadz sendiri, tugas atau latihan soal adalah teman-teman minimal mengerjakan, mengumpulkan, melaporkan. Betul atau salahnya itu nomor sekian. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan dan mengumpulkan ke Ustadz, melaporkan gitu. Dan yang pastinya juga harus berusaha gitu ya. Jangan karena alasan yang penting mengumpulkan, akhirnya mengerjakannya itu asal-asalan gitu. Enggak juga. Ustadz juga akan melihat bagaimana usaha teman-teman dari portofolio teman-teman semuanya ya, portofolio masing-masing anak gitu. Kalau misalkan dari penulisan terus cara mengerjakannya itu sesuai dengan usahanya begitu, insya Allah ya 25% ini akan bisa tercapai begitu. Nah, yang ketiga adalah adab dan keaktifan. Maksudnya adalah adab ya, berarti berkaitan dengan sikap, attitude teman-teman kepada Ustadz begitu. Bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara berinteraksi begitu ya. Nah, karena ini melalui daring ya, berarti apabila teman-teman WhatsApp Ustadz nih misalkan, nah, gimana caranya dari WhatsApp tersebut itu mengekspresikan bahwasanya teman-teman itu memiliki attitude yang baik, sopan santun yang baik dalam tutur kata gitu. Nah, keaktifan biasanya karena ini keadaannya seperti ini begitu ya. Kalau misalkan normal itu Ustadz beri kesempatan untuk teman-teman mengerjakan soal di depan ya, mempresentasikan gitu. Nah, itu keaktifan. Tapi karena sekarang kita melakukan pembelajaran melalui daring, jadi teman-teman untuk nilai keaktifan Ustadz ambil dari bagaimana teman-teman itu memberikan apresiasi gitu ya. Di YouTube misalkan kasih jempol, kasih komentar. Terus kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan ke Ustadz, tanya langsung gitu ya melalui WhatsApp gitu ya, pastinya dengan kata-kata yang sopan gitu. Bukan hanya ke Ustadz, tapi ke Ustadz-ustadzah yang lainnya. Nanti juga akan sharing bersama-sama untuk nilai keaktifan dan adab. Lalu yang terakhir adalah ulangan harian, PTS, PAS, dan PAT. Ini persentasenya adalah 40%. Jadi cukup besar memang, karena ya ini sebagai uji coba gitu ya, sebagai ujian untuk teman-teman
apakah materi-materi yang sudah teman-teman pelajari terkuasai atau tidak begitu. Tapi insya Allah kalau misalkan kehadiran ya tugas atau latihan soal adat atau keaktifannya itu bisa dilakukan secara maksimal, dan ulangan harian PTS, PAS, PAT itu mengikuti begitu ya, insya Allah nilainya akan bisa tercapai dengan baik gitu. Jadi itu untuk kontrak pembelajarannya teman-teman, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara konsisten ya, amin. Lalu kita lanjut saja ke materi inti teman-teman. Jadi untuk pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi lebih tepatnya sih kita mengulang nih teman-teman, mengulang materi yang sebelumnya teman-teman sudah dapat di SD ya. Di kelas 5 ini sudah diajarkan, kelas 6 juga sudah sering ya untuk menjadi latihan soal ketika teman-teman menghadapi ujian begitu. Jadi mengulang, membuka kembali materi-materi yang dulu yang teman-teman pernah hadapi begitu. Jadi tinggal diulang lagi, dibuka lagi bukunya ya. Nah, namun di level 7 ini yang pastinya akan lebih complicated ya. Levelnya ditinggikan lagi dengan angka-angka yang mungkin lebih menantang begitu. Dan yang pastinya bukan hanya penguasaan materi, tapi berkaitan dengan karakter juga itu penting ya. Nah, dari pembelajaran bilangan bulat dan bilangan pecahan ini teman-teman berkaitan juga dengan kehidupan kita di sehari-hari gitu. Contohnya adalah bilangan bulat itu kan ada bilangan negatif, bilangan positif gitu ya, ada plus minus. Terus juga kalau bilangan pecahan itu ada perbandingan gitu ya antara pembilang dengan penyebut gitu. Nah, hal-hal seperti ini pun kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai manusia misalkan kita ya pasti ada plus dan minusnya juga, ada kelebihan, ada kekurangannya juga gitu. Mungkin teman-teman sering menjumpai ada anak yang pintar matematika gitu ya, belum tentu dia bisa melakukan apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Dia bisa matematika, belum tentu dia bisa bahasa Inggris misalkan ya. Atau sebaliknya, si B pintar bahasa Inggris, belum tentu dia bisa matematika. Atau ya ada nih teman aku pintar banget akademisnya, segala pelajaran itu bisa, belum tentu dia bisa olahraga. Nah, biasanya tuh kayak gitu tuh ya kan. Jadi setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kaitannya dengan bilangan pecahan ya tidak bisa dibandingkan satu sama lain teman-teman. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Pasti ada plus minusnya lah setiap manusia. Sehingga apa? Poinnya adalah kita sebagai manusia itu harus percaya diri, harus berani untuk menunjukkan kelebihan kita gitu. Karena dalam surat Al-Imran ayat 139 pun juga menyampaikan bahwasanya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati ya. Karena padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kamu orang-orang yang beriman. Nah, dalam Al-Quran pun juga menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia pun harus percaya diri teman-teman, harus confident dalam diri kita sendiri bahwasanya kita adalah manusia yang sempurna. Walaupun memang tidak ada yang sempurna gitu ya, tapi Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke teman-teman, itu dia gambaran pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Dan kita langsung saja ke materi inti. Oh ya, tapi sebelumnya mohon maaf nih Ustadz, keadaannya lagi tidak fit ya, jadi ada pilek-pileknya gitu. Jadi mohon maaf apabila terganggu dengan suasana pileknya Ustadz ya. Kita langsung saja ke slide-nya.